Halo kawan inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan riset bisnis yang minimalis agar bisnismu nggak gagal di tengah jalan. Oke, siap? Oke, agar nggak ketinggalan info dan kita bisa terus belajar, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya kamu selalu update informasi dari channel ini. Di video kali ini saya juga membahas tentang bagaimana menciptakan sebuah competitive advantage atau keunggulan bersaing dalam menentukan positioning bisnismu atau produk. Makanya tonton sampai habis supaya kamu bisa belajar banyak dari channel ini. Sebelum memulai pembahasan kali ini, coba saya mau tanya kepada teman-teman semuanya. Dalam memulai bisnis, yang pertama dilakukan apa? Memproduksi produk atau mencari target pasar? Pertama yang dilakukan produksi atau cari target pasar. Jika kalian mengatakan bahwa persiapan produksi adalah hal yang pertama, kalian salah. Kok salah? Maksudnya gimana, Mas? Iya, salah. Soalnya yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menentukan target pasar dulu baru melakukan produksi. Jadi bisnis yang benar adalah tahu mau kemana arah dan tujuannya, tahu mau kemana target pasarnya yang dituju, baru kemudian memproduksi. Nah, kita harus bisa menggali tentang kebutuhan dari sasaran atau target pasar kita apa. Ada dua hal yang menjadi prioritas untuk menjalankan sebuah bisnis sehingga bisnis itu bisa tajam dan berhasil. Apa saja? Mengetahui yang pertama kebutuhan target pasar. Kedua, mengetahui keinginan dari si target pasar. Kalau udah tahu dua hal itu, bisnis kalian bisa lanjut terus. Cara taunya gimana? Menentukan target pasar yang tepat itu harus dilakukan dengan menggunakan metode riset. Tapi riset bisnis tidak seperti riset-riset penelitian. Riset bisnis yang saya ajarkan, yang saya share hari ini adalah bagaimana melakukan riset yang minimalis tapi tepat sasaran dan bekerja. Riset itu fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu riset fungsinya untuk apa? Riset produk itu biasanya dilakukan ketika kita ingin melakukan suatu improvement atau peningkatan kualitas bisnis. Artinya, riset harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya di awal sebenarnya ya teman-teman, tapi terus-menerus sampai produk itu dan bisnis itu ingin berkembang dan tumbuh melalui hal-hal baru. Riset bagian R&D kalau misalnya dalam sebuah perusahaan. Perusahaanmu gimana? Ada R&D-nya? Nggak perlu R&D. Memulai usaha aja belum pakai R&D kan gitu. Nggak perlu. Yang paling penting adalah seorang founder, seorang entrepreneur harus mengetahui teknik dasar atau pertanyaan-pertanyaan dasar untuk melakukan riset produk. Riset ini penting karena melalui riset teman-teman bisa tahu banyak hal tentang konsumen maupun target dalam merancang strategi. Jadi melalui riset ini sebenarnya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan karena semua data sudah terkumpul. Mengetahui produk apa yang mau dibuat. Dari mana? Karena sudah tahu kebutuhannya dan keinginan konsumen itu seperti apa. Jadi, membuat produk itu nggak ngawur gitu. Ada tahapannya agar kita nggak gagal di tengah jalan. Banyak bisnis yang gagal di tengah jalan karena ya mereka nggak melakukan riset. Mereka membuat produk yang egosentris. Menurutku ini paling baik, tapi yang beli nanti siapa? Kamu atau konsumenmu? Nah, kalau konsumenmu yang beli, ya kamu harus ikutin kata konsumen. Pertanyaannya, kamu sudah tahu belum apa keinginan dan kebutuhan konsumen?
Jika belum, lakukan riset produk. Lah, bagaimana caranya melakukan riset yang minimalis? Cara ini yang saya lakukan di bisnis saya, wisata edukasi Kampung Inspirasi. Sebelum membuat wisata edukasi, saya melakukan riset kepada target pasar saya. Saya sebelum membuka mitra-mitra cabang, saya harus riset dulu keinginan mitra cabang itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, apa saja yang ditanyakan? Simple teman-teman, hanya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan ini sangat simple dan semua orang seharusnya bisa melakukan ini. Dan cepat. Nah, enaknya gitu, cepat. Pertanyaan-pertanyaannya apa? Yang pertama, tanyakan kepada calon target pasarmu, produk apa yang biasanya dibeli. Kalau saya dulu, ketika saya membuka bisnis wisata edukasi Kampung Inspirasi, pertama yang saya lakukan adalah saya bertanya kepada para guru TK dan SD serta para kepala sekolahnya. Saya tanyakan. Jadi saya masuk ke sekolah, saya bertanya untuk melakukan riset ini tadi kan. Apa tadi? Produk apa yang biasa Anda beli? Kalau saya, ibu. Biasanya kalau kegiatan wisata edukasi atau outing class, pergi ke tempat mana? Dia pasti menjawab, ya kan? Saya biasanya itu kalau outing class itu ke Bakti Alam, ke Pasuruan. Karena di sana ada kegiatan outbound dan wisata edukasi. Ada juga yang ke Mojokerto, Mas, Kota Lamongan di WBL, Wisata Bahari Lamongan. Oke kan? Dia menjawab. Nah, kalau kamu seperti apa? Dan pertanyaan kedua yang disambung adalah, apa yang membuat Anda suka dengan produk tersebut? Saya sukanya karena A, B, C, D, E, misalnya gitu. Saya pun bertanya dulu, kenapa kok suka di Bakti Alam? Kenapa kok suka di WBL? Nah, karena wahananya lengkap, ada fasilitas penunjangnya, parkirannya luas, dan lain-lain. Kita tahu keunggulan kompetitor apa melalui pertanyaan tersebut. Jadi, pertanyaan itu harus bisa mewakili apa yang ingin kita cari informasi dalam. Setelah kita tahu kekuatan kompetitor, kita ambil pertanyaan ketiga, apa yang Anda tidak sukai terhadap produk tersebut. Kamu harus bisa menggali semua alasan kenapa dia nggak suka dari produk yang sedang dia konsumsi. Karena melalui informasi itu, kamu bisa merakit sebuah keunggulan untuk produkmu. Jadi produkmu nanti tidak seperti keunggulannya kompetitor, tapi produkmu adalah mengisi kelemahan dari kompetitor. Karena kalau kita sekedar lebih murah, lebih baik, susah berkembang. Yang paling penting adalah harus kita berbeda dan menjadikan kelemahan kompetitor sebagai keunggulan yang kita miliki. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang berbeda dengan kompetitor, bukan yang lebih baik dari kompetitor. Nah, ketika saya tanyakan kepada mereka, kepada responden, kepada kepala sekolah tadi, mereka menjawab, gitu. Saya nggak suka itu karena lokasinya jauh, Mas. Kalau ke WBL tiketnya mahal, Mas. Kalau di WBL atau di tempat lain tidak ada tour guide-nya. Jadi kita hanya rekreasi, bukan wisata edukasi. Alias mereka melakukan pameran wisata. Wisata siswa-siswa cuma lihat aja, pameran, bukan wisata edukasi. Karena wisata edukasi ada kegiatan prakteknya, ada kegiatan edukasinya yang diberikan oleh pemandunya. Lah, itu yang tidak dilakukan oleh orang-orang. Dari kelemahan itu, saya mencoba untuk membuat kegiatan wisata edukasi dengan mengisi apa yang menjadi kelemahannya kompetitor. Itulah sebabnya bisnis saya wisata edukasi Kampung Inspirasi meskipun kecil, meskipun tidak butuh dana yang besar, tapi kita rutin berhasil dikunjungi setiap hari oleh sekolah-sekolah dari Lamongan maupun daerah-daerah lain. Kenapa? Karena kekuatan riset yang wah, keunggulan kita apa? Jadi kita itu benar-benar membalik
kompetitor nggak punya apa kita punya. Kalau di tempat lain, wisata itu dalam sebuah gedung, dalam ruangan, ada pameran-pameran. Saya enggak. Saya lakukan semua kegiatan wisata Kampung Inspirasi, kegiatannya outdoor, total outdoor, nggak ada indoor. Jadi membalik 180 derajat agar kita terlihat kontras dan berbeda dengan kompetitor. 2. Banyak guru sekolah kendalanya adalah harga tiket yang mahal, kan gitu kan? Karena di tempat manapun harga tiket masuk itu hanya satu jenis. Tapi kalau di Kampung Inspirasi, harga tiketnya ada 4 jenis. Harganya bervariasi, mulai dari 15.000 yang paling murah, 30.000, 55.000, dan 65.000. Sehingga apa? Tidak ada alasan kemahalan untuk masuk di Kampung Inspirasi. Karena guru dan siswa bisa memilih sesuai dengan kemampuannya. Jadi tiket itu bisa dipilih sesuai kemampuannya. Kalau di tempat lain nggak bisa milih sesuai kemampuan. Tiketnya hanya satu jenis kok. Nah, kalau di kita bisa. Jadi itulah sebabnya kita itu memfasilitasi banyak pendidikan, banyak institusi pendidikan maupun sekolah untuk masuk di kita tanpa ada kendala harga yang mahal. Kalau kamu kuat ya ambil yang paket strawberry 65.000 per siswa. Kalau kamu nggak kuat ya ambil aja paket pisang yang 15.000. Tapi kamu tetap dapat kegiatan wisata edukasi di Kampung Inspirasi. Meskipun fasilitasnya berbeda. Karena harga yang berbeda, fasilitasnya juga berbeda. Ini yang tidak dilakukan oleh pelaku bisnis lain di bidang wisata edukasi maupun kegiatan pariwisata. Kampung Inspirasi dengan kegiatan wisata edukasi dan hal-hal lainnya sangat muncul di permukaan. Soalnya kita kontras sekali, beda. Itu saja 2 contoh bagaimana kita bisa membalik sebuah kelemahan dari kompetitor untuk menjadi keunggulan yang kita miliki, yang membuat kita bisa dipilih sama konsumen karena perbedaannya. Bukan karena lebih baik, tapi karena berbeda. Nah, bisnismu juga harus seperti itu, teman-teman. Kamu nggak bisa lebih baik, selalu lebih murah, lebih baik dari kompetitor, nggak bisa. Kamu harus bisa menyertakan hal yang berbeda, mulai dari produknya, layanannya, atau hal-hal lain. Setelah memberikan 3 pertanyaan tadi, saatnya kamu untuk beralih ke target pasar yang lainnya untuk memberikan pertanyaan yang sama sampai 10 kali. Mas, 10 responden apa bisa valid? Kalau dari saya, pengalaman saya, data 10 orang itu bisa menjadi sebuah keputusan yang mendekati akurat. Karena saya tahu kamu pun males, ya kan? Kalau banyak responden yang harus kamu tanyai. Kalau dalam 10 aja terjangkau kan, nggak malas-malas banget, masa 10 aja nggak bisa sih, kan gitu. 10 itu sudah bisa mendekati akurat untuk pembuatan sebuah keputusan produk apa yang mau tak buat, siapa target pasar yang ingin tak juali produk. Oke teman-teman, seperti itu ya caranya untuk melakukan riset produk yang minimalis supaya produkmu nggak gagal di tengah jalan. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa hasil dari ilmu adalah tindakan, bukan sekedar pengetahuan. Jadi kamu kalau sudah punya ilmu ini nggak akan ada gunanya kalau misalnya kamu nggak bertindak dan melakukan apa yang ada di ilmu ini. Termasuk ilmu-ilmu yang ada di kuliahmu. Kalau kamu sudah tahu ada ilmu bisnis yang kamu pelajari dalam mata kuliah ataupun dalam kampus, itu tidak berhenti sebagai pengetahuan saja harusnya, tapi bisa menjadi sebuah langkah atau action yang harus kamu lakukan agar bisnismu bisa berkembang melalui sumber daya.
Melalui video ini kamu bisa banyak belajar, dan jangan lupa share ke teman-temanmu supaya mereka bisa mendapat manfaat yang sama dari apa yang kamu dapatkan di channel ini. Mana? Nah, yang kedua ini. Kali ini di video-video ini adalah channel yang ini, tapi mungkin ada salah. Ini adalah channel yang membahas tuntas tentang entrepreneurship, startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan yang tidak kalah penting adalah public speaking supaya kamu bisa makin percaya diri.